warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Surah Muhammad ayat 19. Sadaqallahul azim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Utama dan pertama-tama sekali, sama-samalah kita merafa setinggi-tinggi puji dan kesyukuran di atas limpah kurnia Allah, rahmat, hidayah, inayah, dan riayahnya. Alhamdulillah. Semoga dengan sentiasa kita bersyukur dan memuji sebagaimana Allah menjanjikan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah telah memaklumkan kepada bagi maklum kepada manusia semua, la in syakartum, siapa saja di antara kamu yang bersyukur, mensyukuri nikmat pemberian dan kurniaan Allah, la azidannakum, aku akan pasti menambah, la azidannakum, menambah lagi nikmat itu. Dengan syukur, nikmat pun bertambah. Yang kedua, dalam surah Az-Zumar juga Allah menyebut, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li'ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum. Jika kamu kufur, engkar, Allah tidak memerlukan kamu, tidak berkurang sedikit apapun kekuasaannya dengan sebab kekufuran dan keingkaran, dan Allah tidak redha terhadap kekufuran dan keingkaran itu. Wa in tashkuru yardahu lakum.
hanya akan redha Allah kepadamu kalau kamu bersyukur. Ya. Kalimat syukur itulah yang mendatangkan redha. Firman-Nya lagi dalam surah An-Nisa 147, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Sekali-kali tidak akan azab. Usahakan yang besar, seringan-ringan, jangankan yang berat, sekecil-kecil, tak akan ada namanya azab itu menimpa kamu selama kamu masih bersyukur, selama kamu masih beriman. Hakikatnya menangkal bala dan menolak petaka itu hanya dengan dua saja. Yang pertama syukur, dan yang kedua iman. Maka wajiblah bagi kita sentiasa mengulang, membaharui dan meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah. Karena dengan syukur, pertama, Allah akan menambah lagi nikmat kita. Yang kedua, dengan syukur Allah redha kepada kita. Dan yang ketiga, dengan syukur Allah lindungi, bentengi, ya, bahkan Allah menjamin tidak akan mengazabnya, tidak akan menyiksa. Hanya Allah akan menyiksa kalau manusia tidak bersyukur lagi. Kalau sudah tak bersyukur, orang tak bersyukur itu sama seolah-olah dia mencabar Allah. Ya, orang yang bersyukur, saya ulang, orang yang tidak bersyukur itu samalah berarti seolah-olah dia meminta diazab oleh Allah. Selamat dan salam tidak boleh lupa kita junjungkan keharibaan penghulu besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah terpilih sempurna nasabnya, akhlaknya, seutama-utama nama, pujian, dan Allah sendiri serta para malaikatnya berselawat, serta menjadi ibadah pula bagi kita. Setiap kali satu selawat, Allah membalasnya dengan 10 kali selawat kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, lama juga, lama 2 tahun tu dah, tentu dah sejak COVID memang saya tak kemana-mana. Sebelum itu pun lama pula kita tak jumpa. Alhamdulillah malam ini, ya, walau dalam situasi ya masih ya SOP kita tetap, ya, mudah-mudahanlah tak lama lagi itu Mr. Covid baliklah ke negara asalnya. Nampak seronok pula duduk kat Malaysia ni ya. Tak nak balik-balik. Masya Allah. Malam ini saya akan menyampaikan satu cerita. Bukan cerita biasa, bukan cerita main-main. Cerita yang diceritakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal ceritanya bermula begini, kata Nabi, yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Apa kata Nabi? Yusahu birajulin min ummati yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq. Nanti kata Nabi, akan ada seseorang yang dipanggil, dihadirkan oleh Allah pada persidangan hari kiamat, ala
ru'usil khalaik, di hadapan kesaksian semua manusia. Nanti akan ada seseorang dipanggil, dihadirkan di hadapan Allah, dan di atas semua kesaksian semua manusia pada hari kiamat nanti. Kemudian kata Nabi, fayunsharu lahu tis'atun wa tis'una sijjilan. Kepada orang itu dibentangkan 99 kad, 99 kad catatan amal, 99 kad yang berisi catatan amal, catatan amal. Kullu sijilin maddal basar, panjang satu kad catatan amalnya itu sejauh mata memandang. Ya Allah, Masya Allah. Ya. Allah berfirman, kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Tiap-tiap orang akan dikalungkan masing-masing buku catatan amalnya dalam keadaan tergembang. Kita beramal, tiap kali amal apapun yang kita kerjakan, tiap kita berucap, berkata, apa saja pun yang kita ucap dan kita katakan, semua ditulis, direkod. Diam kita, duduk kita, berdiri kita, jalan kita, di mana saja, tulis. Catit, sehingga nanti di hari kiamat genaplah ia, lengkap, cukup catatan itu. Ada 99 kad catatan amal, panjang pada tiap-tiap satu kad catatan amal orang ini sejauh mata memandang. Isinya, Masya Allah, tidak ada satu kebaikan pun yang tertera, tidak satu kebaikan pun yang tertulis. Masya Allah, 99 kad yang pada tiap satu kad panjangnya sejauh mata memandang. Tak ada satu pun amal kebaikan yang tertulis. Masya Allah. Yaqulullahu azza wa jalla, hal tunkiru min hadza syai'a. Allah berfirman, Goliat, ini buku catatanmu ke bukan? Adakah engkau ingkari apa yang tertulis di dalamnya? Hal tunkiru min hadza syai'a. Barangkali kau merasa ini bukan catatanmu. Fayaqulu bala ya Rabb. Orang itu pun menjawab, benar ya Rabb, benar. Ini catatan amal saya. Ini catatan amal saya. Bukan salah buku, bukan salah catatan, tidak. Ini catatan amal saya. Allah bertanya lagi, Azalamatka katabta di al-hafidhun? Azalamatka katabatil hafidhun? Adakah kau merasa malaikat yang mencatat amalmu itu berlaku sewenang-wenang, menzalimimu, menganiayamu, mungkin mengikut pendapatmu? Malaikat pencatat amal berlaku
aniaya dan zalim, tersalah mencatat patut baik ditulis buruk, ada rasa begitu? La ya Rab, tidak. Saya merasa memang betul lah apa yang ditulis. Pertanyaan ketiga, alaka uzrun? Adakah keuzuran? Mungkin ada uzur yang engkau hendak kemukakan. Komplainlah barangkali begitu. La ya Rab, tidak ya Allah. Alaka hasanatun? Adakah kau melihat satu saja kebaikan dalam catatan amalmu itu? Dia jawab lagi, la ya Rab, tidak ya Allah. Dia tidak mengingkari bahwa catatan amal itu memang benar miliknya. Dia tidak merasakan bahwa malaikat pencatat amal telah berlaku zalim, tersilap mencatat. Tidak pula ada uzur yang tidak dikemukakan. Dan dia tidak mendapati ada satu kebaikan amal yang tertulis dalam catatan amal itu. Habislah. Gemetar, ketakutan, menunggu apa akan terjadi selepas itu. Tertunduk, lesu. Ya, karena tak ada kebaikan apapun. Berapa tadi katnya? 99. Panjang tiap satu kat sejauh mata memandang. Tak ada satu kebaikan pun terdapat dalam kat itu. Allah berfirman, yaqulullahu azza wa jalla, inna laka indana hasanat innahu la zulma alaika al-yawm. Hai hambaku, engkau masih ada satu kebaikan yang tersisa. Di sisiku engkau mempunyai satu kebaikan. Dan engkau hari ini tidak akan dianiaya. Fatukhraju lahu bitaqatun fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu Allah keluarkan satu kad. Kad itu dipanggil bitaqah. Bitaqah arti mudah dalam bahasa kita, kad sakti. Kad sakti. Ini ada kebaikan yang ada di sisiku. Satu kebaikanmu yang masih tersisa dalam bitaqah ini. Dibukalah bitaqah tadi, kata Nabi. Fatukhraju lahu bitaqah wa fiha, di dalam bitaqah itu terdapat satu kalimat. Apa bunyi kalimatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang tadi bertanya, fayaqulu ya Rabb, ma hadhil bitaqatu ma'a sijillat. Ya Allah, apa ada pada satu kad bitaqah? Apa ada pada satu kad bitaqah dibandingkan dengan 99 kad yang semua isinya adalah dosa, kesalahan, maksiat. Si hamba masih belum percaya lagi. Adakah satu kad ini boleh mengalahkan apa tadi? 99 kad. Adakah hanya dengan satu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
dapat mengalahkan 99 kat-kat yang berisi maksiat dan dosa-dosanya. Subhanallah. Di sini letak keadilan Allah, Rahman dan Rahimnya Allah. Innaka la zulmal yaum. Hari ini kamu tak dianiaya. Fatudau sijillat fi kiffah wal bitaqatu fi kiffah. Allah lalu meletakkan satu neraca timbangan. Kemudian ditimbanglah antara 99 kat, diletakkan pada satu daun neraca. Dan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh itu diletakkan pada satu daun neraca timbangan yang lain. Apa yang terjadi, tuan-tuan? Fatashatil bitaq, fatasatis sijillat, wa thaqulatil bitaqah. Ternyata satu bitaqah, kad yang berisi asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh tadi lebih berat, ya, lebih berat daripada timbangan 99 kad yang berisi dosa kesalahannya. Terbebaslah si hamba tadi dari siksa neraka, dan dengan satu kalimat itulah dia dimasukkan ke dalam surga. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan dan puan-puan, anggaplah orang yang diceritakan dalam hadis ini adalah saya, kita. Ya, kita beramal juga, tapi belum tentu semua amal kita sampai. Kita beramal juga, belum tentu semua amal kita diterima. Ada sembahyang, tapi kadang campur dengan malas-malas. Ada infak sedekah, tapi campur dengan mengantar. Ya. Ada seorang ustadz di Indonesia itu terkenal, dia kata banyak amal ibadah hari ini umat Islam, amal ibadahnya amal selfie. Amal selfie, ibadahnya ibadah selfie. Sedekah, bantu orang, nak tunjuk, ada begitu ya? Iya. Bantuan banjir, selfie, apa lagi? Ada. Umrah, ada umrah selfie. Umrah selfie, haji selfie, sembahyang selfie ada. Mungkin ada juga. Allah. Ya. Belum tentu semua amal kita diterima. Tapi satu amal yang pasti diterima. Satu amal yang pasti diterima. Dan karenanya bahkan terbebaslah seseorang dari neraka. Amal itu ringan sekali. Apa itu? 2 kalimat syahadat. Apa itu? Kalimat tahlil. Ya. La ilaha illallah dan seumpamanya. Jadi boleh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan dalam hadis tadi apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu serupa saja, sama. Ya. Kalimat itulah yang menentukan nasib. Dengan kalimat itulah sebab maka Allah menjadikan kita. Dengan kalimat itulah para nabi dan rasul diutus. Ya. Kalimat itulah yang menentukan untung, rugi, bahagia, celaka. Kalimat itulah yang membezakan antara seorang itu mukmin atau seorang itu kafir. Kalimat itu pula lah yang menjadi sebab
Seorang masuk surga dan seorang masuk neraka. Kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau yang tadi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayat yang saya baca tadi surah Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, dalamilah, hayatilah, fa'lam. Bukan asal sebut, bukan asal bunyi, betul-betul diketahui, dipelajari. Fa'lam. Apa? Seutama-utama, setinggi-tinggi ilmu pengetahuan, sepenting-penting pengetahuan bagi manusia ialah pengetahuan tentang la ilaha illallah. Tiada ilah yang wajib disembah dengan sebenarnya. Tak ada ilah, tak ada Tuhan. Hanya satu saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. 255 surah Al-Baqarah yang biasa kita kenal dengan ayatul kursi, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat yang paling agung dalam Al-Quran, yaitu ayatul kursi. Siapa yang membacanya di waktu pagi, maka amanlah dia dari gangguan setan sampai petang. Siapa yang membacanya di waktu petang, maka amanlah dia dari gangguan setan sampai ke pagi. Subhanallah. Siapa yang baca ayat itu, dia akan jadi hebat, hebat. Setan usahakan nak mengganggu, mengacau, nampak muka kita saja pun lari terberit-berit. Tapi kalau sudah tak pernah baca, tak pernah amal, kita jadi lemah, kerdil, tak berdaya. Mudah sangat setan mau kacau. Allah, bahkan tempat singgahan setan, diganggunya kita. Ayat kursi. Allah, tiada ilah melainkan Dia yang hidup dan berdiri sendiri. Itu ayat kursi meliputi 3 tauhid yang wajib kita imani, yang wajib kita ketahui. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ada 3 ya. Uluhiyah mengesahkan Allah. Hanya Allah saja yang berhak untuk disembah, satu-satunya. Tak ada yang layak. Tuhan-Tuhan yang lain tak ada kelayakan. Karena Tuhan-Tuhan lain tak punya sifat hayyu, tak punya sifat qayyum. Allah Maha hidup. Hidup yang tidak didahului dengan ketiadaan, dan hidup yang tidak diakhiri dengan kefanaan. Hidupnya sempurna. Al-hayyu qayyum. Bukan saja hidup, tapi menghidupkan yang lain. Al-hayyu. Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan yang mati, tidak hidup. Al-hayyu al-qayyum.
Dan kalau ada yang dituhankan selain Allah, seperti orang-orang Kristen menuhankan Isa, orang Yahudi menuhankan Uzair, apatah lagi tuhan-tuhan berhala, batu yang disembah, batu yang dipahat kemudian disembah, sama sekali tidak mempunyai bukti ciptaan. Tidak ada apa yang pernah ia ciptakan dan memang tidak akan mampu menciptakan. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu wa in yaslubhum adh-dhubabu la yastanqidhuhu minhu syai'an dha'fa at-talib wal matlub. Hai manusia, Allah membuat perumpamaan, dengarlah apa yang kamu sembah, berhala-berhala yang kamu sembah itu tidak dapat menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Buatlah seekor lalat. Ya. Tuhan apa yang disembah sedangkan dia tidak mampu menciptakan? Makhluk paling lemah, lalat pun tak boleh buat. Jangankan lalatnya, sayapnya pun tak boleh buat. Ya. Bukan saja tak boleh buat lalat, tak boleh menciptakan lalat, andaikan lalat itu hinggap di makanan yang ada di berhala-berhala itu, berhala tadi pun tak mampu menghalangnya. Lemah yang menyembah, lemah yang disembah. Jadi Allah sajalah yang berhak satu-satunya untuk disembah. Dia adalah ilah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Esa, tempat bergantung, tempat meminta, mengadu, berdoa, mengembalikan semua urusan apa saja, berat, ringan, susah, senang. Allahus samad. Zat yang demikian adalah zat yang lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang sama setara dengan dia. Itulah Allah, sembahan kita, ilah kita. Pegang betul-betul. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilah kamu ialah satu. Ilahun wahid, Tuhan yang satu. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan yang satu itu, Tuhan yang bersifat Rahman Rahim. Rahman, pengasih, pengasih tak memilih kasih, bersemayam di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Arsy adalah payung bagi alam semesta ini, dipayungi semua makhluk, tak kecualinya, apapun jenis makhluknya, manusia sama ada kafir ataupun mukmin, taat ataupun maksiat, semua mendapat Rahman. Masya Allah. Oksigen dihirup, tak dibezakan antara seorang kafir mukmin, bebas saja menghirup oksigen ini. Allah. Rasul menyebut tidak ada kata-kata yang membuat Allah murka, semurka-murka. Tak tahu lagi nak cakap macam mana. Murka sungguh Allah. Satu kata. Apa dianya ya Rasulullah? Yang Allah murka dengan satu kata. Allah murka kepada orang yang berkata, Allah itu punya anak. Murka. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir langit pecah, bumi terbelah, gunung-gunung bukit hancur. Yang main-main. Sebab apa? Anda'u lirrahmani walada.
Sebab ada orang mengatakan Allah punya anak. Ya, subhanallah. Tapi lihatlah rahman Allah. Allah murka. Tapi tidak segera diazab sekarang. Orang-orang yang mengucapkan Allah punya anak tetap juga hidup. Ya, orang Kristen leluasa saja dia mengatakan Allah itu beranak. Allah tetap juga beri rezeki. Bahkan lebih banyak rezekinya dari rezeki orang-orang beriman. Betul ya? Itu tanda apa? Rahman ya Allah. Masih ditangguh, belum diazab sekarang. Ya, masih diberi waktu. Kalau saja mereka sadar bertaubat, Allah terima taubat, Allah ampuni dosanya. Bayang, ya Rahman Allah. Subhanallah. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini masuk kepada tauhid rububiyah. Allah mencipta, memelihara, menjaga. Bukan hanya dicipta tapi dijaga, dipelihara. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Allah urus satu-satu secara detail. Ya, tiap-tiap makhluknya dijaga, diurus. Langit diciptakan, dijaga, diurus, ditadbir sedemikian rupa, tidak dibiarkan saja. Itu sifatnya Allah, penyayangnya Allah. Ya Allah, gimana kalau Allah menciptakan alam ini secara kebetulan, tanpa jagaan, tanpa pemeliharaan? Kacau, ya, kacau. Angin bertiup, hujan rintik, hujan pun begitu rupa diatur oleh Allah. Bintik-bintik kecil-kecil ya. Bagaimana kalau hujan tumpah satu baldi, Masya Allah, Rahman Allah. Ya. Inna Allah yumsiku samawati wal ardu an tazula. Allah lah yang menahan langit-langit supaya tidak jatuh menimpa bumi. Kalau saja langit jatuh menimpa bumi, tidak ada seorang pun yang mampu menahan. Itu bentuk Rahman Allah. Allah yang bersifat Rahman, seperti itulah yang wajib kita ibadahi dengan sebenarnya. Dan Allah juga bersifat Rahim, penyayang. Kalau Rahman kepada semua makhluknya, Rahim. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Para mukmin bukan hanya mendapat rahman Allah, tapi juga mendapat rahim Allah. Apa tanda rahimnya Allah kepada orang yang beriman? Allah beri taufik, Allah beri hidayah. Ya Allah, Allah mencintai orang-orang yang beriman itu. Di dunia hatinya dibimbing kepada jalan hidayah supaya tidak tersesat, diberikan taufik agar dia merasa ringan dan mudah beramal, beribadah, tuan-tuan. Ini dengan sebab rahimnya Allah kita boleh datang ke sini, tuan. Kalaulah bukan karena rahimnya Allah, kita tak sampai. Allah berikan taufik kita, gerakkan nanti, mudahkan langkah sampai kita di sini. Ini dengan rahim Allah. Allah rahim kepada hambanya yang mukmin melebihi rahimnya seorang ibu kepada anak kandungnya yang hilang dan lalu ia menemukannya kembali. Kisah seorang perempuan kehilangan anak di medan perang, tuan-tuan. Perempuan ini menjadi tawanan perang. Masa dia menjadi tawanan perang, dia kehilangan anak. Dia mencari anak, didapati anaknya ini berada di tengah-tengah tawanan perang yang lain. Gembiranya si ibu menemukan kembali anaknya yang hilang. Didekap, dipeluknya anaknya itu dan disusukannya anaknya itu dengan penuh kasih sayang. Rasulullah bersabda kepada para sahabat sekalian, kau lihat ibu yang menemukan kembali anaknya yang hilang, kemudian mendekat, memeluk, menyusukannya. Saya melihat, kami melihat ya Rasulullah. Apakah mungkin ibu
yang telah menemukan kembali anaknya yang hilang itu sampai hati rela mencampakkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin. Tegamakkah dia akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Walaupun dia mampu, bagaimana si ibu akan tegamak mencampakkan anak, apalagi di anaknya hilang baru dijumpa. Rasul bersabda, Allah lebih penyayang kepada hambanya yang mukmin melebihi sayang seorang ibu kepada anaknya. Tak ada kasih sayang di dunia ini yang melebihi kasih sayang ibu, ya. Tak sama kasih sayang adik beradik, tak sama kasih sayang suami dengan istri, tak sama kasih sayang antara sesama kita, tak sama. Kasih sayang ibu itu lebih. Allah lebih sayang kepada hambanya yang mukmin melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak. Bahkan kalau semua kasih sayang yang ada di muka bumi ini dihimpun, masih tetap kasih sayang Allah lebih daripada semua kasih sayang. Subhanallah. Sudah tauhid apa tadi? Uluhiyah, tauhid rububiyah, masuk kepada tauhid asma wa sifat. Ini tauhid semuanya. Si anak nih, karena merasa ada orang yang menyayangi. Siapa yang menyayangi anak? Ibunya. Anak ini tahu siapa orang yang sayang dengan dia? Ibunya. Maka si anak akan selalu bermanja kepada si ibu. Manja kepada si ibu. Sikit-sikit mak, sikit-sikit umi, sikit-sikit ibu. Iya kan? Betul? Betul? Iya, manja betul anak ini. Dia tahu ibunya sayang dia. Oke, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid apa tadi? Asma wa sifat. Hei mukmin, kamu tahukah bahwa Allah sayang kepadamu? Sayang Allah kepadamu melebihi sayang seorang ibu kepada anak. Jikalau anak tahu disayang ibu, dia akan bermanja kepada ibu. Sepatutnya lah kamu yang mukmin jangan bermanja kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Bermanjalah. Qul idullaha aw idur rahman. Panggillah Allah dan panggillah Ar-Rahman. Panggil, ya Allah, ya Rahman, ya manjalah. Tahu tak anak yang ibumu sayang? Iya tahu. Sebab itu maka anak selalu bermanja dengan ibu, sebab tahu ibunya sayang dia. Tahukah kamu mukmin, Allah sayang. Dan kasih sayang Allah kepadamu melebihi kasih sayang ibu kepada anak. Manjalah. Qul idullaha aw idur rahman. Panggillah apa? Ya Allah. Panggillah ya Rahman. Ya Allah, ya Allah. Panggillah ya Rahman, ya Rahman. Panggillah. Ayyama tad'u falahul asmaul husna. Mana saja nama yang kamu panggil, Allah mempunyai al-asma al-husna. Ada berapa? Asmaul husna ada berapa? 99. Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Khabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mu'izzul, terus sampai ke As-Sabur. Berapa? 99. Allah mempunyai 99 nama dan kamu mempunyai 99 masalah. Betul? Betul? Allah mempunyai 99 nama dan kita mempunyai berapa? 99 masalah.
Ya, satu nama boleh selesai satu masalah. Satu nama boleh selesai satu masalah. Malah satu nama itu boleh selesai semua masalah. Apa masalah? Tuhan ada masalah kan? Ada masalah? Tak payah cakap, saya tengok pun saya tahu. Ya, muka pun muka masalah. Macam kalau Tuhan tengok saya juga, muka bermasalah. Ya, semua kita bermasalah. Manusia adalah makhluk paling bermasalah. Kadang-kala tak ada masalah pun dicari-cari masalah, dibuat-buat masalah. Hanya yang jadi masalah kalau masalah diselesaikan dengan masalah. Tak selesai masalah dengan masalah, bertambah kusut, bertambah berat. Ya, kita kadang salah menyelesaikan masalah, bukan kepada yang tahu masalah atau yang punya masalah. Segala masalah semua datang dari Allah. Sering malah kita mengadukan Allah kepada makhluk. Subhanallah. Sering kita malah mengadukan Allah kepada makhluk. Allah kita adukan kepada makhluk. Datang dari Allah. Untuk Allah, kita adukan Allah kepada makhluk. Padahal sepatutnya kita mengadu kepada Allah. Zaman-zaman sulit begini, tuan-tuan, Masya Allah. Malam tadi saya cerita di Sungai Ular sana, banyak ular. Masya Allah. Sekarang nih di Jakarta ada satu tempat orang niaga di situ. Ada 2-3 banyak kedai. Niaga bukan jual beli barang, bukan jual beli orang, jual beli jin. Jual beli jin, tuan, betul-betul. Tuan-tuan nak boleh saya bagi nomor teleponnya. Nah, jual beli jin, tuan-tuan. Jual beli jin. Tuan nak boleh datang, boleh pilih. Ada jantan, ada betina. Ya, harga seekor tak mahal. Tuan nak berapa ekor? Satu ekor 800.000 rupiah. Dalam 300 ringgit saja. Senang, tuan. Zaman susah sekarang nak senang, ini dia. Belilah 2-3 ekor. Tak payah kerja. Tak payah kerja. Duduk manis kata orang ini. Duduk senang di rumah aja. Apa nama tu? Toyol. Toyol ya? Toyol. Boleh lihat. Ini betul-betul. Jumpa pawangnya bayar. Boleh lihat. Bawa. Ya Allah. Tapi bukan free. Bukan free. Ada syarat. Maksud itu, misalnya untuk pawang saya nak beli 2 ekor. Nanti dulu. Kamu Muslim? Muslim? Oh, tak boleh. Hilangkan Muslimnya itu. Kamu boleh syahadat? Boleh. Oh, jangan, tak boleh. Tinggalkan syahadat itu. Itu syarat. Masya Allah. Nak macam itu. Masya Allah. Ini syarat. Lagi masih ada iman, masih boleh mengucap. Tak boleh. Setan tak, toyol tak boleh mau tak ikut dia, takut. Hilangkan semua itu. Ramai, tuan-tuan, ramai. Untuk namanya dunia orang sanggup bergadai. Satu-satunya kekayaan yaitu imannya, tauhidnya. Kalimat la ilaha illallah tadi sudah dijual beli, gadaikannya. Ini fenomena akhir zaman. Oleh karena itu maka saya sengaja pilih tajuk ini untuk mari kita segarkan lagi, suburkan lagi, kuatkan lagi. Ya, kalau sudah hilang tauhid ini tak ada makna lagi itu. Tak ada makna. La ilaha illallah. Kita kuatkan tauhid ilahiyah kita, uluhiyah kita, rububiyah kita, dan kita dalamkan lagi tauhid asma wa sifat. Kita mengadu, mengeluh hanya kepada Allah. Allah ajarkan melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada masalah, kata Nabi, baca doa ini. Ini al-asmaul a'zam. Al-asmaul a'zam. Tiada siapa berdoa pasti doanya dimakbul. Tiada siapa minta permintaan pasti diberi. Tak ada yang rasa berat Allah pasti bagi ringan. Tak ada yang susah Allah akan bagi mudah. Mana yang kusut Allah akan rungkaikan. Mana yang keruh Allah akan jernihkan. Mana yang sakit Allah akan sembuhkan. Mana yang berhajat Allah akan mudahkan hajatnya. Apa dia? Ya Hayyu
ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Itu dalam maksud ada tu ya, maksuratnya ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ainin abada. Boleh ya? Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang hidup, wahai zat yang sentiasa berdiri tegak dan sentiasa mengurus hamba-hambanya. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, rahmatmu jua yang aku harapkan ya Allah. Ya, birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu, perbagilah semua urusanku. Ini yang terakhir ini. Wala takilni ila nafsi tarfata 'ain abadan, dan jangan kau biarkan aku bersendirian ya Allah walaupun hanya sekelip mata. Tak akan aku mampu, tak akan aku boleh, tak akan aku kuat, tak akan. Jangan kau biarkan aku walau sekelip mata ya Allah. Itu contoh bagaimana kita dekati Allah, kita bermanja. Para sahabat dulu tali selipar putus, ya Allah, manja, gantilah selipar saya. Ya, cuk, manja. Ya Allah. Allah malu jikalau ada sesiapa di antara hambanya yang mengangkat kedua tangan memohon kepada Allah, lalu kembali kedua tangannya itu sifran, kosong, malu. Hayyun karimun yastahi bi'ibadah idza rafa'a yadayhi ya rudduha sifrun. Allah malu, Allah yang maha mulia dan sangat malu jikalau ada hamba yang berdoa angkat dua tangan lalu kembali doanya kosong, malu. Apa artinya itu? Setiap doa pasti akan dikabulkan dalam situasi sulit, dalam situasi payah, bahkan dalam situasi senang sekalipun. Jangan lupa. Jadi apa? Al-asma'ul a'zam. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan perjumpaan kita malam ini dan apa yang saya sampaikan pada malam ini, ya katakanlah jadi obat mana yang sakit, jadi penawar. Kita semua sudah tahu, tapi ingin lagi memperbaharui dan meningkatkan, ya, dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup 99 kat berisi dosa, kejahatan, maksiat hilang, sirna. Ya, karena satu kat bitaqah yang memberatkan timbangan amalan kita nanti, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadat, ya. Dan Rasulullah SAW menjamin siapapun di antara umatku yang pernah mengucap walaupun hanya sekali cuma la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Pasti dia masuk surga. Walaupun sebelumnya dia akan tempuh neraka dulu, tak akan kekal. Yang kekal dalam neraka hanya 3 golongan saja. Yang pertama musyrikin, yang kedua kafirin, dan yang ketiga munafikin. Umat Muhammad walaupun hanya sekali dia pernah mengucap la ilaha illallah, dia pasti akan masuk surga. Ini berita baik untuk umat Muhammad semua. Ya, macam itu tak payah sembahyang lah Ustaz, ucap sajalah la ilaha illallah, tak apa. Memang pasti masuk surga pun, tak payah sembahyang, tak payah puasa, tak payah ibadah yang lain. Cuman kalau tak sembahyang, tak puasa,
tak ada ibadah yang lain, kenalah disiksa dulu. Berapa dikira sembahyang yang ditinggalkan? Ya, berapa tahun dulu dia kena duduk di neraka, masuk dalam neraka. Tapi nak bebas, kena tauhidnya juga kuat, amal ibadahnya juga kena kuat. InsyaAllah itu saja. Dan seperti biasalah, cuma hari ini saya sendiri, tak ada pelajar yang biasa saya bawa, pun sekarang dah besar-besar dah kuliah, ada yang di Mesir, ada yang di Madinah. Alhamdulillah masa ini pun sedang cuti mereka semua, jadi tak ada satu pelajar yang saya bawa. Cuman ialah kedatangan saya macam biasa juga, tuan-tuan. Ya, kami di Lampung, di Sumatera, Indonesia, pelajar tetap seperti biasa. Dan kalau di Indonesia ini COVID dari mulai pertama timbul sampai sekarang orang ya macam itu. Ini Indonesia ya, Indonesia. Protokol SOP tetap di tempat-tempat tertentu saja lah. Kalau di pasar, di masjid, orang dah jadi macam, apalagi sekarang ada malas dah. Ya, mereka bilang hidup jalan. Mana sakit ubat, mana yang mati tanam, itu saja. Iya, itu saja. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Indonesia, jangan kejut, tak ada orang masker, pakai emas, jalan biasa, macam tak ada benda. Ya, hidup jalan, sakit ubat, mati tanam, habis. Ya, walaupun kes itu ada, bukan tak ada. Ya. Dan pelajar-pelajar kita pun seperti itu juga, tetap jalan. Dan kita ada 800 pelajar-pelajar. Cuman tempias sejak ada COVID ini memang terasa. Iuran pun sudah banyak menunggak, bahkan ada yang tak membayar dan lain-lain begitulah. Sedangkan makan pun kena terus, gaji pun kena jalan terus. Saya memerlukan satu bulan itu 750 juta satu bulan. 750 juta rupiah satu bulan. Ya, kira-kira kalau diringgitkan 250 ribu sebulan. Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah bagi jalan untuk mencukupilah rezeki anak-anak yang menghafal Quran itu. Dan kalau tuan-tuan ada yang sudi untuk membantu, ya, saya ada bawa kupon-kupon jariah, nilainya satu kupon macam dulu juga 20 ringgit saja satu keping. Jika tuan-tuan sudi untuk membantu, boleh ambil dulu, bayar nantilah bank in saja, ada nomor account saya sertakan dalam resit ini. Mungkin tak dapat satu keping, 2 keping, 3 keping. Berapa yang tuan-tuan boleh bantu saya, boleh bantu kami lah. InsyaAllah semoga Allah balasi dengan balasan yang berlipat ganda. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.